Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Madi Bahtiar pada kesempatan kali ini akan menjelaskan rumus dasar yang ada di Excel. 7 rumus dasar di sini. Pertama sum, yaitu jumlah, kemudian average rata-rata, kemudian round ini untuk pembulatan, kemudian max maksimum nilai terbesar, kemudian min minimum nilai terkecil. Kemudian rank itu untuk ranking. Kemudian if. Nah, if ini nanti akan ada dua kondisi. Pertama, kondisi lolos mapel F. Jadi mapel F ini mapel yang misalkan akan diikut sertakan siswanya untuk olimpiade dengan syarat memiliki nilai tertentu. Nah, kemudian naik kelas, if juga bisa digunakan untuk klasifikasi kelas. Nanti ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, untuk naik ke kelas A dengan syarat nilai tertentu, untuk kelas B juga nilainya yang lain ya, yang ditentukan. Kemudian kelas C juga. Jadi bisa dibuat klasifikasi kelas berdasarkan jumlah atau rata-ratanya. Nah, sekarang pertama adalah rumus sum atau jumlah. Nah, berarti artinya bahwa ini ada 10 siswa, ada mata pelajarannya ada 7. Untuk siswa pertama akan jumlahkan nilainya. Sama dengan berarti sum buka kurung. Kemudian ini diklik kiri, ditahan, kemudian di drag terus sampai G. Boleh ditutup kurung, boleh langsung di enter. Nah, hasilnya adalah 593. Jadi 593 ini adalah jumlah nilai dari siswa 1. Untuk 9 siswa yang lainnya boleh dengan pakai rumus yang sama ya masing-masing, atau kita cari sampai ada plus hitam seperti ini. Kemudian kalau memakai mouse berarti diklik kiri 2 kali. Klik kiri. Nah, itu hasilnya sudah ada. Jadi jumlah nilai untuk siswa kedua adalah 578 dan seterusnya ya, yang lain juga. Kemudian untuk rata-rata, average, rumusnya rata-rata itu average sama dengan average buka kurung. Nah, ini juga sama seperti tadi di blok. Kemudian kita langsung enter saja ya. Boleh ditutup kurung, boleh langsung di enter. Nah, hasilnya ini 84,714286. Oke, sama seperti tadi. Kita double klik 2 kali, klik. Nah, ini hasilnya semuanya sudah ada rata-ratanya. Nah, untuk yang ini, untuk siswa 4, rata-ratanya adalah 80. Rata-ratanya kenapa tidak berbentuk bilangan desimal? Karena angkanya jumlahnya 560. 560 ini kalau dibagi 7 mapel ya, 7 data, berarti hasilnya 80. Nah, bentuknya tidak bentuk di bilangan desimal, bilangan bulat. Nah, kita akan buat semua bilangan desimal yang ada di sini menjadi bilangan bulat. Jadi tidak ada koma, tidak ada angka di belakang koma, tidak ada koma dan tidak ada angka di belakang koma ya. Bilangan bulat, maka kita bulatkan dengan cara memakai round, sama dengan round buka kurung. Nah, kemudian yang mana yang mau dibulatkan? Ini adalah rata-rata, maka di blok.
K6 ya. Kolom K baris ke-6. Titik koma. Kemudian 0. 0 itu berarti tidak dibulat tidak dalam bentuk desimal, semuanya bentuknya bilangan bulat. Enter 85. Jadi 84,714286 kalau dibulatkan menjadi 85. Kemudian untuk pembulatan yang lain juga sama, tinggal di double klik saja. Nah, itu sudah ada semuanya, sudah dalam bentuk bilangan bulat. Nah, terkadang kita ada ya membulatkan itu tidak memakai rumus. Nah, tetapi memakai ini nih, decrease desimal. Jadi mengurangi desimal. Kita kurangi, satunya kita hilangkan, 7-nya kita hilangkan menjadi 85. Nah, bagaimana kalau misalkan kita copy paste 85 ini, Ctrl C, kemudian klik kanan, kemudian values. Nah, ketika 85 ini tampilannya sepertinya 85, ketika di copy pastekan hasilnya kembali ke asal 84,71. Nih, panjangnya seperti ini. Kenapa di sini hanya asalnya tadi tampilannya kenapa 84,71, karena ini ya. Lebar selnya hanya segini. Kalau misalkan kita panjangkan terus, maka dia akan bertambah. Nah, begitu. Kemudian lain lagi dengan round. Nah, jadi pentingnya round itu membulatkan. Kalau misalkan kita memang mau di copy pastekan ke tempat lain, kita harus memakai round. Kenapa? Karena kita akan buktikan kalau di copy pastekan, Ctrl C yang ini ya, yang 85 ini kita simpan di sini, kita pastekan, kita tempel di sini dengan values. Nah, hasilnya tetap 85. Hasilnya tetap 85. Jadi kalau misalkan mau membulatkan, lebih baik memakai round agar nanti aman ya digunakan. Karena kalau misalkan ini nanti di print, nah hasilnya ini koma-koma seperti ini. Kemudian sekarang nilai terbesar dari siswa 1 berapa? Berarti sama dengan max. Buka kurung, kemudian ya sama seperti tadi, blok semuanya, enter. Nilai terbesar dari siswa 1 adalah 92. Untuk siswa yang lainnya sama ya, double klik saja. Untuk mouse berarti double klik sebelah kiri. Nah, itu nilai terbesar. Nilai terkecil juga rumusnya ya sama, caranya, cuma rumusnya aja tadi. Kalau tadi max, kemudian sekarang min. Prosesnya sama, di enter juga, ini juga sama, di double klik juga. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan membuat ranking. Nah, untuk membuat ranking ini kita harus hati-hati di sini. Sama dengan rank, buka kurung. Kita membuat ranking itu dari mana? Bisa dari jumlah nilai, bisa dari rata-rata. Misalkan mau dari jumlah nilai juga bisa, berarti nilai 593. Nah, dari mana? Nah, tentu saja dari seluruh siswa dibandingkan dengan seluruh siswa. Nah, di sini harus hati-hati itu karena nanti kita akan copy pastekan, maka J6 ini
J6 ini ya, yang di sini sampai J15 di sini. Nah, ini jangan sampai bergeser ya. Yang ini mah bergeser ya, J6 yang depan ini bergeser. Jadi jangan dikunci. Kalau yang ini yang belakang ini J6 sampai J15 ini tidak boleh bergeser, jadi harus dikunci. Dikuncinya dengan memakai dolar. Nah, dolar itu kalau diklik F4, ditekan F4-nya, nah ada simbol dolar. Simpan lagi, tekan F4-nya, ada simbol dolar. Nah, artinya bahwa ini nanti terkunci, tidak akan bergeser. Nah, yang depannya tetap jangan pakai simbol dolar ya, yang depannya tetap. Kemudian kita enter. Nah, ranking 3. Kemudian seperti tadi kita double klik. Nah, jadi sudah sesuai. Misalkan yang ini nih, yang ranking 1. Ranking 1 jumlah nilainya 611. Nah, dia itu rumusnya, lihat nih rumusnya, rank J15 tuh. Yang tadi itu yang siswa 1 J6. Kalau siswa 10 ini yang ranking 1 ini J15 karena ini bergeser ya. Nah, yang ininya tetap, tetap tadi dari J6 sampai J15 karena kita kunci. Nah, itu ya. Pentingnya dikunci, kalau tidak ya nanti rankingnya tidak akan sesuai. Akan jadi acak-acakan. Nah, kemudian lolos mapel app. Saya tadi telah mengatakan maksudnya, misalkan mapel app ini mapel yang akan diolimpiadekan, misalkan ya. Kemudian siswa bisa lolos untuk ikut olimpiade di sekolah tersebut dengan syarat memiliki nilai tertentu. Nah, misalkan di sini, nah, jika nilai mapel app lebih dari 80 maka lolos ya, lolos ikut olimpiade. Jika kurang dari sama dengan 80 atau selain ya, selain ini, maka tidak lolos. Tidak lolos bisa kita pakai keterangan tidak lolos, bisa kita kosongkan alias tidak ada keterangan. Nah, di sini akan dikosongkan saja. Maka caranya adalah sama dengan if ya. Jika tadi apa? Jika nilai mapel app, berarti nilai mapel app yang ini. Jika nilai mapel app lebih dari simbolnya itu 80, maka apa? Maka lolos, keterangannya lolos. Maka pakai kutip, tulis lolos ya. Lolos ikut olimpiade misalkan. Nah, jika kurang dari sama dengan 80 atau selain yang itu ya, selain yang itu yang tidak memenuhi, berarti tidak lolos. Boleh ditulis tidak lolos, boleh kita kosongkan. Kalau kosongkan berarti double kutip saja. Kemudian enter. Lolos. Nah, si siswa 1 ini lolos untuk ikut olimpiade misalkan. Kenapa? Karena nilainya adalah 84. Untuk yang lainnya berarti ya tinggal di double klik saja. Nah, siswa 1, siswa 2, kemudian siswa 5, kemudian siswa 8, kemudian siswa 10 itu adalah yang lolos untuk ikut olimpiade misalkan di sini ya, untuk mapel app. Nah, yang lainnya kosong berarti tidak ya. Tidak lolos. Itu kenapa? Karena tadi kita kosongkan. Kalau misalkan rumusnya kita ganti, nah yang ini misalkan ya, yang siswa 3 kita tulis tidak lolos, bukan dikosongkan, berarti hasilnya adalah tidak lolos. Seperti itu.
Nah, terakhir untuk naik kelas. Jadi maksudnya ini ada klasifikasi kelas. Jika rata-rata nilai lebih dari 85, maka siswa tersebut naik ke kelas A. Jika rata-ratanya lebih dari 79, maka naik ke kelas B. Selainnya, berarti yang kurang dari 79 atau sama dengan 79, nilai naiknya ke kelas C. Jadi ada klasifikasi kelas untuk siswa-siswa berprestasi mungkin ya. Jadi itu yang berprestasi yang bagus nilainya ada di kelas A. Jadi klasifikasi kelasnya berdasarkan data angka yang diperoleh dari rata-ratanya. Berarti sama dengan if. Nah, jika nilai rata-rata atau rata-rata nilai berarti yang ini ya lebih dari 85, maka naik ke kelas A. Nah, berarti kita tulis misalkan kelas A, dia nanti ada di kelas A. Tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Nah, kadang-kadang ini ya ada yang titik koma. Semuanya untuk semuanya dari rumus awal itu kan di sini pakai titik koma semua, ada yang koma. Nah, karena ini Windows 10 jadi menggunakan titik koma. Kelas A, kemudian kita if lagi ya, karena masih ada makanya. Jika berarti buka kurung lagi, rata-rata lagi lebih dari 79, maka dia ada di kelas B, naik ke kelas B. Tutup kurung, titik koma lagi. Nah, selainnya, nah berarti selainnya langsung saja. Selainnya berarti kelas C. Boleh kita langsung enter, boleh tutup kurung 2 kali. Oh, ini kutipnya belum ya. Nah, kelas B. Jadi siswa 1 masuknya ke kelas B. Bagaimana siswa-siswa yang lainnya? Double klik saja. Nah, ini. Jadi ada 2 siswa yang masuk ke kelas A, yaitu ranking 1 dengan ranking 2. Kemudian ranking 9 dengan ranking 10 masuk ke kelas C. Nah, 6 sisa yang lainnya masuk ke kelas B. Nah, begitu. Jadi nanti kelas B-nya banyak misalkan ya. Kalau misalkan ada beberapa kelas yang lain. Nah, seperti itu yang dibahas untuk rumus dasar Excel di channel Mahdi Bahtiar. Yang digunakan di sini salah satunya adalah untuk bidang pendidikan, untuk para bapak dan ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas dukungannya terhadap channel Mahdi Bahtiar. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.